Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukru ala ni'amillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Siswa-siswi MAN 1 Sukabumi tahun pelajaran 2020-2021, khususnya siswa baru kelas 10. Semoga kalian semua tetap berada dalam keadaan sehat walafiat, sehingga bisa tetap menjalankan kewajiban kita sebagai hamba dan sebagai makhluk Allah di dunia, dan bisa melakukan segala kewajiban kita dengan sebaik-baiknya. Perkenalkan, nama Ibu adalah Ibu Raden Andriani Lestari, biasanya dipanggil Ibu Andriani. Ibu bertugas sebagai Wakil Kepala Bagian Kurikulum. Nah, pada kesempatan kali ini, di kegiatan Matsama, semoga walaupun dengan sistem virtual seperti ini, kita tidak bisa bertatap muka langsung, tapi tidak mengurangi semangat kita semua dalam menjalani kegiatan ini. Ibu akan menjelaskan tentang struktur kurikulum, kemudian tentang proses pembelajaran di MAN 1 Sukabumi. Selamat datang siswa baru tahun pelajaran 2020-2021. Kalau kemarin mungkin kalian sudah sedikit mendengar tentang sejarah tentang MAN 1 Sukabumi. Dulunya itu bukan MAN 1, dari mulai PGA, kemudian PGA negeri, yang terakhir adalah sebelum MAN 1 namanya itu adalah MAN Cibadak. Bahkan banyak orang yang masih mengenal MAN 1 Sukabumi itu dengan nama yang dulu, yaitu nama MAN Cibadak. Tapi tidak perlu diperdebatkan kalau masih ada yang menyebut sekolah kalian adalah MAN Cibadak, gitu. Karena itu hanya sebuah nama saja yang kemudian diatur oleh pemerintah pada nomenklatur nomor 212 itu pada tahun 2015, berubah nama MAN Cibadak menjadi MAN 1 Sukabumi. Di Kota Madya ada MAN 1 Sukabumi juga, tapi kalau di Kota Madya biasanya penyebutannya dengan menggunakan kota. Ya, jadi MAN 1 Kota Sukabumi itu berarti yang MAN 1 yang di Kota Madya. Kalau kita, posisi kita di Kabupaten Sukabumi, jadi namanya tidak perlu menggunakan kabupaten, langsung disebutkan dengan MAN 1 Sukabumi. Oke, itu sedikit tentang MAN 1. Kemudian sekolah kita itu visinya adalah terwujudnya madrasah yang unggul dalam spiritual, emosional, dan intelektual. Nah, ini mengantarkan tentang bagaimana proses pembelajaran di MAN 1 Sukabumi. Artinya, di sini yang harus dikedepankan adalah keunggulan kita semua di bidang spiritual, di bidang keagamaan. Ya, apalagi kita sekolahnya di madrasah, yang mana madrasah itu adalah sekolah dengan berciri khas keagamaan. Nah, maka dari itu, kita semua harus terus meningkatkan kualitas diri kita di bidang keagamaan. Ya. Tentunya dengan melaksanakan ibadah-ibadah yang wajib, juga ditambah dengan ibadah-ibadah yang sunnah. Serta yang harus betul-betul diperlihatkan, ditunjukkan adalah akhlak mulianya. Semoga kalian yang siswa baru di sini masuk ke MAN 1 Sukabumi, akhlak mulianya bertambah baik, ibadahnya bertambah baik, hubungan dengan manusia lain, hubungan dengan teman, hubungan dengan sesama, hubungan dengan orang tua apalagi, itu harus lebih baik. Nah, jika kalian bisa menunjukkan hal itu, perbaikan-perbaikan di sikap, nah itu nantinya bisa betul-betul sebagai nilai tambah, bukan malah ketika di sekolah di MAN 1 Sukabumi, akhlaknya malah bertambah buruk, ibadahnya malah jadi males. Nah, itu tidak diharapkan. Gitu. Karena bagaimanapun hasil dari belajar
itu ditunjukkan dengan perubahan sikap menjadi lebih baik. Ke orang tua yang tadinya suka nyentak-nyentak, nah sekarang tidak boleh lagi seperti itu. Karena akhlak utama adalah bagaimana sikap kita kepada orang tua. Itu. Kemudian kurikulum di MAN 1 Sukabumi, untuk kurikulum belajarnya kita menggunakan kurikulum 2013. Ya, yang mana struktur kurikulumnya berjumlah 53 jam tatap muka. Ini sesuai dengan aturan KMA 183 dan KMA 184 serta Permendikbud 37 tahun 2018. Perlu kalian ketahui di sini bahwa jumlah rombongan belajar di MAN 1 Sukabumi, artinya jumlah banyaknya kelas, itu jumlahnya 34 kelas. Untuk tingkat kelas 10 sebanyak 12 kelas. Ya, jadi teman-teman kalian itu jumlah keseluruhannya adalah sebanyak 12 kelas. 12 kelas itu terdiri dari kelas MIPA ada 5 kelas, kelas IPS ada 6 kelas, dan kelas bahasa ada 1 kelas. Itu untuk kelas 10. Untuk kelas 11 jumlahnya 11 kelas, yaitu kelas MIPA ada 5, kelas IPS ada 5, dan kelas bahasa ada 1 kelas. Kelas 12 juga komposisinya sama dengan kelas 11. MIPA-nya ada 5, IPS-nya 5, dan bahasanya 1. Nah, ini adalah jadwal atau rutinitas kegiatan di MAN 1 Sukabumi apabila kegiatan belajar dilakukan tatap muka atau sebelum adanya pandemi COVID-19 ini. Kegiatan pembelajaran dimulai pada pukul 7. Kalian harus hadir di sekolah seperti yang sudah dijelaskan oleh bagian kesiswaan, bahwa siswa hadir di sekolah jam 7, kemudian berakhir sampai jam 3 sore. Adapun prosedurnya, setiap pagi sebelum dimulai KBM, kita mulai KBM 7.30. Hadir di sekolah jam 7 harus sudah hadir. Nah, selama 30 menit itu diawali dengan membaca doa, membaca Asmaul Husna, dan tadarus bersama di kelas. Diharapkan hal itu juga akan tetap dilakukan walaupun kalian belajar dari rumah saja. Oke, di sini Ibu akan menjelaskan tentang jadwal pelajaran. Diawali tadi tadarus pagi, itu dilakukan sebelum jam 7.30. Ya, diharapkan seluruh siswa mengikuti program yang sudah ditetapkan. Dari awal masuk itu baca doa, kemudian Asmaul Husna, dan tadarus. Nah, setelah tadarus, ya kita berharapnya kalau pembelajaran diawali dengan doa, diawali dengan pembacaan tadarus, semoga ilmu yang disampaikan oleh guru-guru setelah kegiatan berdoa itu bisa cepat terserap oleh kita semua dan bermanfaat. 7.30 sampai jam 10 itu adalah kegiatan belajar mengajar, ya, yang mana di situ jadwalnya tidak 1 mapel, 2 mapel. Kemudian jam 10 sampai jam 10.30 itu istirahat pertama. Biasanya jam 10 itu istirahat tersebut digunakan untuk rutinitas sholat duha. Jadi seluruh siswa diharapkan membawa alat sholat masing-masing pada jam 10 itu, kemudian sholat duha. Jam 10.30 sampai jam 12:10 itu berlanjut kegiatan belajar mengajar dengan mata pelajaran yang sudah dijadwalkan. Nah, kemudian jam 12 waktunya sholat duhur dan istirahat, itu sampai jam 12.40. Nah, setelah itu 12.40 sampai jam 3 itu dilanjutkan dengan kegiatan belajar mengajar yang jadwal mata pelajaran yang sudah ditentukan. Untuk penggunaan HP di kelas, ya, kalau kegiatan tatap muka langsung, artinya siswa tidak terlalu sering menggunakan HP di kelas, kecuali guru-guru yang memang membutuhkan untuk kegiatan belajar mengajar dengan menggunakan handphone. Nah, itu biasanya setiap pagi itu handphone dikumpulkan dulu di KM. Kemudian ketika guru yang akan mengajar membutuhkan handphone, maka kemudian KM meminjam atau meminta izin kepada
guru piket pada hari itu untuk digunakan di kelas. Setelah kegiatan pembelajaran itu selesai, maka handphone dikumpulkan kembali. Nah, itu aturan dalam penggunaan handphone. Kegiatan ekstrakurikuler, kemarin sudah dijelaskan ya, bahwa ekskul itu setelah kegiatan sekolah, yaitu biasanya jam 15.30 sampai jam 5. Jadi diharapkan setelah jam 5 itu tidak ada lagi kegiatan ekskul. Siswa sudah masing-masing kembali ke rumah. Nah, ini sudah ekskulnya tidak perlu Ibu bahas karena sudah oleh bagian kesiswaan. Nah, kemudian pembiasaan. Di sini kegiatan rutin kita upacara bendera pada setiap hari Senin, ya, itu berlangsung setiap minggu, Senin minggu pertama sampai ketiga. Sedangkan Senin minggu keempat itu biasanya digunakan untuk pembinaan wali kelas. Jadi wali kelas masing-masing untuk menggantikan kegiatan upacara di lapangan. Ya, kegiatan pembinaan wali kelas berlangsung di kelas masing-masing. Kemudian pembacaan Asmaul Husna. Nah, jadi diharapkan seluruh siswa itu sudah bisa menghafal Asmaul Husna karena Asmaul Husna ini setiap hari dibacakan di Man 1 Sukabumi. Kemudian sholat berjamaah. Nah, ini juga diharuskan kepada seluruh siswa untuk sholat berjamaah walaupun ada dibagi 2 shift misalnya atau 3 shift karena memang kapasitas masjid itu tidak memadai untuk seluruh siswa sholat berjamaah secara langsung sehingga dibagi shift. Untuk siswa laki-laki sholat jamaah di masjid, untuk siswi perempuan sholat jamaahnya di aula. Kemudian kegiatan kultum itu juga setiap selesai sholat zuhur. Kemudian pada hari Jumat, pada saat laki-laki sholat Jumat, maka siswi berkumpul di aula untuk mendapatkan mengikuti kegiatan keputrian. Kegiatan keputrian itu biasanya diisi oleh materi-materi yang berhubungan dengan perempuan, kesehatan perempuan, kemudian kewajiban-kewajiban perempuan dan lain-lainnya. Bahkan kadang-kadang ada demo kecantikan untuk perempuan atau untuk putri. Kemudian membaca ayat pendek atau tadarus Quran, seperti yang tadi sudah Ibu singgung bahwa setiap memulai hari pada saat setelah membaca doa, nah itu juga setiap siswa diharuskan untuk tadarus pagi. Dan kunjungan pustaka. Nah, ini untuk meningkatkan kemampuan literasi kita, maka diharapkan setiap siswa itu sering-sering berkunjung ke perpustakaan. Karena di sana banyak buku-buku yang bisa memberikan ilmu. Buku adalah jendela dunia dan kuncinya adalah membaca. Jadi harus sering membaca. Program unggulan, ya, program unggulan pertama yang bidang keagamaan itu ada yang namanya klinik Quran. Ya, klinik Quran ini diperuntukkan bagi siswa-siswi yang mau memperdalam tentang kajian Al-Quran atau misalnya punya kemampuan lebih di bidang qori'ah, itu bisa juga di klinik Quran, atau yang lebih utamanya lagi adalah untuk siswa-siswi yang kemampuan baca tulis Qurannya masih di bawah standar. Jadi kalian jangan malu kalau memang kemampuan membaca tulis Qurannya masih kurang. Ya, jadi harus melaporkan diri ke wali kelas bahwa saya masih mau mengikuti pembinaan BTQ, maka nanti masuk ke klinik Quran. Gitu. Jangan malu, jangan minder, karena justru sekarang adalah kesempatannya untuk belajar. Gitu. Kalau sudah keluar dari sekolah, kadang-kadang malah jauh lebih malu lagi karena kita sudah semakin besar. Ya, apalagi kalau sudah keluar dari sekolah itu kan berarti belajarnya udah ketahuan sama orang-orang juga. Besar-besar masih belajar Iqra misalnya, masih belum lancar baca tulis Qurannya. Ya, jadi kepada seluruh siswa baru yang merasa dirinya belum tuntas, belum memiliki kemampuan BTQ yang baik, maka lapor ke wali kelas masing-masing untuk didata. Nanti kemudian mendapatkan pembinaan baca tulis Quran dari guru keagamaan. Kemudian yang kedua, program unggulannya lagi adalah adanya TIK, ya, Teknologi Informasi dan Komputer. Nah, karena TIK ini tidak masuk ke dalam mata pelajaran, melainkan TIK ini sifatnya seperti guru bimbingan konseling. Jadi memberikan pelayanan pada siswa yang memang datang untuk meminta pelayanan tersebut. Jadi bagi kamu-kamu yang membutuhkan peningkatan kemampuan di bidang TIK, nanti mendatangi guru TIK-nya. Gitu.
Nanti juga dari guru TIK, dari labcomnya diberikan jadwal. Kapan jadwal untuk kelas 10 untuk pembinaan TIK. Karena sudah terjadwal kelas 10, 11, dan 12. Kemudian pendidikan kewirausahaan atau keterampilan. Nah, di sini juga sering sekali kegiatan-kegiatan pengolahan makanan atau kegiatan tata busana. Jadi fokusnya pada dua kegiatan itu, ya, pengolahan makanan, masak-memasak, baik makanan tradisional, makanan modern, baik makanan berat maupun makanan ringan. Nah, itu sering dipraktekkan di sini. Gitu. Kita juga ada labnya, lab khusus keterampilan. Kemudian yang kedua itu dari keterampilannya adalah keterampilan menjahit tata busana. Nah, itu juga ada programnya. Ya, nanti mungkin dari guru keterampilan ada sesi juga dalam menjelaskan tentang kegiatan keterampilan di Maksama sekarang ini. Dan yang terakhir adalah ada juga bercocok tanam. Ada lab hidroponik di atas itu. Di situ nanti khususnya untuk siswa yang tergabung ke dalam kelompok hidroponik, nanti praktek di sana, dibimbing oleh guru biologi biasanya. Nah, ini semua program-program ini sebagai program yang bisa berhasil kalau ada komunikasi antara murid, orang tua, dan pihak sekolah. Ya, jadi tolong kepada siswa-siswi untuk orang tuanya diminta komunikatif, ya, paling tidak dengan wali kelas. Kalau ada hal-hal yang perlu disampaikan, silahkan konsultasi, koordinasi dengan wali kelas masing-masing, sehingga nanti wali kelas bisa memberikan informasi dan bisa menyampaikan pesan-pesannya kepada pihak sekolah. Kalau itu sebuah masalah, maka kita bisa mencari solusi bersama. Kalau itu sebagai saran dan masukan, maka bisa menjadi pertimbangan pada keputusan sekolah. Itu gambaran ketika kurikulumnya secara reguler, artinya artinya kegiatan pembelajaran kita normal, ya, siswa hadir di sekolah, guru mengajar di sekolah. Nah, tapi karena keadaan saat ini belum memungkinkan untuk kegiatan KBM tatap muka karena kondisi pandemi COVID-19 ini masih sangat mengkhawatirkan. Belakangan malah penambahan yang positif COVID-nya itu di atas 1.000 orang. Ya, jadi mudah-mudahan kita semua senantiasa tercegah, senantiasa terhindar dari penularan virus ini. Ya, tapi jangan lupa untuk tetap berikhtiar menjaga kesehatan. Jangan lupa protokol kesehatannya. Setiap kali keluar rumah, walaupun dekat, ya, harus menggunakan masker. Jadi sekarang itu masker ibarat sendal. Kalau kamu keluar rumah berarti harus pakai sendal. Nggak peduli mau jauh mau dekat, harus pakai sendal. Nah, berarti sekarang itu harus pakai masker. Dan tetap jaga jarak, tetap makan makanan yang sehat, yang bergizi, ya, tingkatkan kualitas ibadah. Jadi ikhtiar dibarengi dengan doa supaya kita semua tetap dijaga oleh Allah sehingga terhindar dari penularan virus ini dan tetap memiliki kesehatan yang paripurna. Berikutnya Ibu akan berikan gambaran jadwal ketika masih keadaan pandemi COVID-19 ini. Karena selama masih tidak diizinkan untuk ke sekolah, maka kita tetap belajar dari rumah masing-masing dengan pengelolaan oleh guru mapel masing-masing, ya. Jadi diharapkan seluruh siswa bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan seoptimal mungkin. Pada saat nanti ada sosialisasi dengan wali kelas, siswa bisa hadir di sekolah dengan diatur waktunya. Dijadwal, dibuat beberapa sesi sehingga yang hadir di sekolah tetap tidak terlalu banyak, ya, dan bisa bertemu langsung dengan wali kelas, berkenalan. Kemudian yang paling penting lagi adalah untuk menerima penjelasan dari wali kelas tentang bagaimana proses belajar akan berlangsung. Gitu. Nanti juga akan didata tentang kepemilikan HP, ya, karena bagaimanapun dalam kondisi seperti sekarang ini, handphone itu menjadi media atau menjadi alat yang paling utama, ya,
sebagai alat penyampai materi pelajaran. Pembelajaran jarak jauh, gurunya di rumah, siswanya di rumah, itu tidak harus selamanya daring. Daring itu berarti dalam jaringan atau online penuh, ya. Tapi sesekali juga dilakukan luring. Luring itu artinya luar jaringan, artinya tidak harus live misalnya, tidak harus terus-terusan bertatap muka secara virtual dengan gurunya. Mungkin ada saat-saatnya guru hanya memberikan tugas saja untuk dikerjakan gitu. Tapi yang lebih seringnya lagi juga akan ada tatap muka dengan guru walaupun virtual, ya. Apalagi untuk mapel-mapel yang eksak. Karena mapel-mapel eksak itu memerlukan penjelasan langsung dari guru, tidak bisa langsung hanya mengerjakan tugas saja. Gitu. Jadi kalian nanti ikuti prosedur pembelajaran dengan sebaik mungkin, fokus, ya, sehingga tujuan dari pendidikan di MAN 1 Sukabumi itu bisa tercapai. Nah, aplikasi yang digunakan di MAN 1 Sukabumi selama kegiatan pandemi COVID-19 ini adalah Google Classroom, ya. Jadi sekali lagi, aplikasi pembelajaran yang akan kita gunakan itu difokuskan pada satu aplikasi, yaitu Google Classroom, ya. Karena Google Classroom ini dia lebih lebih bisa mengcover seluruh kebutuhan, ya. Untuk bikin absensinya ada Google Form, kemudian untuk bertatap muka langsung ada Google Meet, ya. Kemudian untuk dokumennya ada Google Doc, untuk nyimpen filenya ada Google Drive, gitu. Untuk kalian nanti berinteraksi pembelajaran itu ada di Google Classroom. Jadi kalian nanti diberikan pemahaman tentang bagaimana menggunakan Google Classroom ini. Nanti ada sosialisasinya dari tim IT di MAN 1 Sukabumi. Ya, sekalian nanti pada saat sosialisasi dengan wali kelas, nanti kalian akan juga mendapatkan penjelasan dari tim IT MAN 1 Sukabumi tentang bagaimana penggunaan Google Classroom. Ya, Ibu yakin kalian juga sudah banyak yang bisa tentang Google Classroom. Gitu. Tapi jangan lupa kewajiban utamanya adalah membuat atau setiap siswa itu punya email di akun Gmail. Ya, setiap siswa harus punya akun Gmail. Ya, jadi kita pakai Google Classroom. Nah, kemudian di sini ada, kalau PJJ itu disebutnya home learning, artinya belajar dari rumah, ya. Karena kita masih berada di zona kuning, gitu. Sehingga masih belum diizinkan untuk membuka sekolah bertatap muka langsung antara guru dengan siswa. Jadi masih pakai sistem home learning, di mana kita semua harus tahu bahwa prinsip home learning itu adalah sebagaimana yang kalian bisa lihat di sini juga, adanya kesehatan dan keselamatan. Nah, itu yang paling utama. Kenapa kita tetap PJJ dilaksanakan, belajar dari rumah, adalah agar kita tetap sehat dan selamat dari pandemi ini. Kemudian yang kedua, tetap memberikan pengalaman belajar. Jadi belajar itu tidak berlangsung begitu saja dan tidak ada manfaatnya. Tapi pada saat kalian belajar, kalian mendapat pengalaman dari proses belajar tersebut. Gitu. Tidak hanya bertujuan untuk menyelesaikan tugas-tugas saja, tidak hanya bertujuan untuk mendapatkan nilai saja. Yang penting adalah kalian mengikuti prosesnya, karena itu yang akan menetap menjadi pengalaman belajar di diri masing-masing. Bukan berarti nilai tidak penting, ya. Tapi jangan sampai hanya bertujuan untuk mendapatkan nilai yang tinggi sehingga tidak peduli pada prosesnya. Tidak penting kalian mendapat nilai 9 kalau kalian tidak menunjukkan bahwa kalian memang pantas mendapat nilai 9, bahwa pembuktiannya memang kalian di nilai 9 itu adalah benar, ya. Karena akan menjadi sia-sia pada saat rapotnya nilainya 99, bagus-bagus semua, tapi ternyata akhlaknya buruk, tapi ternyata sikap dia, cara bicaranya, pikirannya juga tidak sebaik nilai itu. Gitu. Jadi yang lebih penting adalah
bagaimana kalian bisa mengisi, memperbaiki diri dari hari ke hari, dan insya Allah kalau nilai pasti mengikuti. Yang ketiga adalah fokus pada pendidikan kecakapan hidup. Nah, jadi kalau sekolah itu jangan cuman ingin mendapatkan materi pelajaran saja, melainkan kecakapan hidup seperti melatih tanggung jawab, ya. Kemudian seperti tugas yang diberikan oleh guru itu tidak semata-mata untuk menyelesaikan mata pelajaran, tapi lebih pada menanamkan sikap tanggung jawab terhadap siswa sehingga dia nanti punya kecakapan hidup yang baik. Karena pada saat terjun di masyarakat itu akan sangat berguna sekali. Orang tidak akan tanya berapa nilai kamu, nilai mapel A berapa, waktu sekolah ranking atau enggak, waktu ujian jadi juara enggak, orang enggak akan tanya itu. Tapi orang akan menilai, melihat bagaimana sikap dan kepribadian kita di masyarakat. Maka itu yang harus terus-menerus diperbaiki. Kemudian yang berikutnya adalah sesuai dengan kondisi masing-masing siswa. Nah, jadi kita semua menyadari bahwa tidak semua siswa punya kondisi yang sama. Ada siswa yang kalau dari jaringan internet aja nih pada saat home learning, ada yang jaringannya bagus, ada yang susah sinyal, yang kalau mau dapat sinyal harus naik-naik ke para, ada juga yang seperti itu, atau malah yang blank spot sama sekali, yang nggak ada sinyal sama sekali. Nah, itu kita sesuaikan. Tapi mudah-mudahan seluruh siswa di zaman sekarang ini semuanya sudah bisa mengakses sinyal dengan baik sehingga bisa mengikuti kegiatan pembelajaran. Nah, nanti pada saat didata oleh wali kelas itu harus disebutkan keadaan yang sebenarnya, bagaimana kondisi jaringan, kondisi internet di sekitar rumah, sehingga nanti sama-sama kita bisa cari solusinya. Kemudian juga interaktif antara siswa, guru, dan orang tua. Pada saat program pembelajaran jarak jauh atau home learning, yang paling bisa mengawasi siswa adalah orang tua, ya, karena guru hanya bisa memberikan jadwal, hanya bisa mengarahkan saja, tapi tidak bisa menjamin sepenuhnya bahwa siswa betul-betul melakukan kegiatan itu. Ya, makanya betul-betul harus punya kesadaran di diri masing-masing bahwa program yang diberikan oleh sekolah, oleh guru, oleh wali kelas, kembali lagi kebaikannya untuk kita semua, ke diri masing-masing. Jadi kalau ada orang tua yang ngebohong misalnya, ya Bu, anak saya sudah sholat duha, ya Bu, anak saya sudah menghafal, ya Bu, anak saya sudah membantu orang tua, padahal di rumah tidak dilakukan itu. Ya kalau sekolah nggak rugi, yang rugi adalah diri kalian sendiri, bahwa kalian tidak akan bisa mendapatkan manfaat itu. Jadi diharapkan betul-betul apa yang diprogramkan oleh sekolah itu dilaksanakan sesuai kemampuan masing-masing. Tidak perlu harus baik, bagus, paling bagus, itu jangan merasa saya hanya mau mengerjakan tugas dengan capaian yang paling tinggi, nanti stres. Lakukan saja semaksimal mungkin sesuai kemampuan itu. Jangan sampai saya nggak mau ngerjain tugas karena takutnya jelek hasilnya, nanti kalah sama teman-teman. Terus kapan bisanya kalau kayak gitu? Kan justru proses yang kita jalani ini belajar. Jangan malu dengan hasilnya, karena nanti dari belajar itu kita akan tahu kekurangannya di mana, sehingga semakin hari semakin bisa menjadi baik. Awalnya nggak bisa, yang nggak masalah, kan memang sedang belajar. Kalau sudah bisa, udah aja langsung jadi guru, gitu ya. Jadi belajar itu jangan takut tidak bisa, jangan merasa tidak bisa, karena justru belajar itu untuk kita menjadi bisa nantinya. Selama kita konsisten, punya semangat belajar yang tinggi, punya rasa ingin tahu yang tinggi, ya, supaya nantinya kita menjadi lebih baik. Yang tidak bisa menjadi bisa, yang sudah bisa menjadi semakin bisa. Ya. Jadi harus semangat, harus interaktif. Kalau ada apa-apa, keluhan-keluhan silakan disampaikan ke wali kelas. Ya, jangan malu-malu, jangan takut-takut, karena wali kelas juga menjadi orang tua kalian di sekolah. Kemudian mengutamakan penilaian formatif. Nah ini, jadi yang penting itu adalah prosesnya. Kalian mendapatkan pengalaman dari proses belajar. Ya, tidak hanya mementingkan nilai akhir saja. Karena kalau nilai akhir, siapa yang bisa menjamin siswa betul-betul mengerjakan dengan jujur? Belum tentu juga. Apalagi kalau tujuannya memang mendapatkan nilai. Bisa aja dengan berbagai cara yang curang dilakukan agar dapat nilai yang bagus. Padahal di prosesnya dia tidak terlalu mengikuti. Jadi
kita belajar dan kita dapat pengalaman dari proses belajar itu sendiri. Adapun nilai mengikuti. Jangan hanya ingin nilai yang bagus sehingga segala cara, baik curang, baik tidak baik, itu tetap dilakukan. Nah, itu salah. Pilihan bentuk tugas sesuai minat siswa. Jadi maksudnya gini, kalau ibu pribadi pada saat nanti akan memberikan tugas kepada siswa selama home learning ini, siswa bisa memilih. Misalnya ada yang tugasnya itu nanti kalau yang suka menulis silakan tugasnya dibuat laporan dalam bentuk tulisan, dalam bentuk karangan misalnya, dalam bentuk narasi. Nah, tapi kalau yang suka menggambar, bisa tugasnya itu diberikan dalam bentuk matrik, dalam bentuk yang suka lagi bikin poster, boleh dalam bentuk poster, dalam bentuk infografis ya. Kalau sekarang itu kan siswa-siswi milenial sekarang kan udah canggih-canggih, bisa bikin flyer, bisa bikin poster di laptop, di handphone. Nah, itu silakan bisa memilih. Atau misalnya yang suka menyanyi, bisa dibuatkan tugasnya dalam bentuk sebuah lagu. Yang suka puisi, bisa dalam bentuk puisi. Atau misalnya yang suka bicara, berarti bisa direkam. Ya, untuk menyimpulkan tugas-tugas misalnya dibuat rekaman. Nah, jadi siswa bisa memilih tugas yang diinginkan sesuai dengan minat dan kemampuannya. Dan satu yang terakhir adalah prinsip dari pembelajaran jarak jauh, bahwa kita semua harus selalu bahagia. Ya, karena kalau tidak, kalau dibikin stres, nah itu bahaya. Ya, jangan sampai keadaan pandemi ini membuat kita menjadi stres. Relax saja, ikuti pembelajaran dengan hati yang gembira, yang bahagia. Berikut jadwalnya ya, jadwal harian home learning agak berbeda dengan jadwal yang tadi kalian lihat, bahwa kalau kegiatan tatap muka di sekolah itu pembelajaran mata pelajaran dari Senin sampai Sabtu itu semuanya ada mata pelajaran, ada jadwalnya. Kalau home learning, jadwal hariannya sebagaimana yang ada di sini kalian bisa lihat, itu kita mulai dari jam 5 subuh sampai jam 5.30 ya. Diharapkan siswa melakukan ya yang pastinya sholat subuh dulu. Setelah sholat subuh, maka kemudian diminta untuk membiasakan tadarus. Ya, setelah sholat itu jadi baca Quran. Ada hanca, apa ya kalau hanca itu? Ada ya halaman-halaman yang memang diteruskan, dilanjutkan, dibaca setiap harinya. Ya, itu manfaatnya akan sangat luar biasa bagi diri kita masing-masing. Jadi setelah sholat, kemudian kalian tadarus, dan nanti akan ada kultum juga yang diberikan. Mungkin link-link video atau file-file yang nantinya diberikan di grup WA misalnya, atau kalian nanti dikasih link, berarti nanti masuknya ke video baik di YouTube maupun video yang memang dibuat oleh guru bagian keagamaan atau guru PAI. Jam 5.30 sampai jam 6 diharapkan kalian menggerakkan badan untuk olahraga. Ya. Jadi kalau di sekolah itu kalian mulai jam 7, kalau di rumah dari jam 5 itu harus sudah terjadwal. Dan nanti yang mengawasi adalah orang tua langsung, yang dimintai keterangan, yang dimintai laporan adalah orang tua, ya, melaporkan kepada wali kelasnya. Pada saat tadarus, setelah itu kemudian kan olahraga ya, setelah tadarus kultum, kemudian olahraga, paling tidak 30 menit itu kalian olahraga, menggerakkan badan, meregangkan otot-otot di luar rumah sambil menghirup udara pagi. Nah, ini kan supaya sehat ya. Itu sampai jam 6. Nah, jam 6 sampai jam 7 itu diprogramkan untuk kegiatan membantu orang tua. Ya, nanti orang tua akan meminta bentuk bantuannya seperti apa. Mungkin menyapu, membantu di dapur, membersihkan pekarangan rumah, kemudian apa saja nanti kalian harus ikut apa yang diminta memang orang tua. Dan orang tua sudah diberikan sosialisasi tentang ini. Gitu. Jadi itu waktunya jam 6 sampai jam 7 ya. Kemudian setelah membantu orang tua kalian mandi. Nah, baru jam 7 sampai jam 30, jam 7 sampai jam 7.30. Nah, baru kalian persiapan untuk kegiatan PJJ, pembelajaran jarak jauh. Nah, jadi jam 7 sampai jam 7.30 itu tetap kalian harus mengawali dengan doa, dengan membaca Asmaul Husna.
Ya, kenapa tadarusnya tidak di sini? Karena tadi setelah sholat subuh. Kalau di sekolah kan baca doa, Asmaul Husna, kemudian tadarus. Nah, kalau PJJ di rumah masing-masing, maka tadarusnya itu setelah sholat subuh tadi, sehingga pada saat jam 7 sampai jam 7.30 ini hanya cukup untuk membaca doa, membaca Asmaul Husna, kemudian presensi digital harian. Ya, jadi kalian akan mengisi absen digital. Kemudian jam 7.30 sampai jam 8.30 itu mata pelajaran pertama. Di sini belum tertulis mata pelajarannya apa, karena kalian nanti akan diberikan jadwal secara khusus yang sudah langsung diketahui mapel-mapelnya apa. Ini hanya gambaran secara umumnya bahwa jam 7.30 sampai jam 8.30 itu mapel pertama. Kemudian dijeda dulu istirahat 8.30 sampai jam 9 biar nggak jenuh, kalian ada jeda 30 menit. Bisa minum dulu, bisa segala macam. Walaupun pada saat belajar tadi juga kalian tetap kalau minum masih bisa ya, silahkan sambil tapi tetap fokus. Kemudian ada jeda 30 menit. Nah, 8.30 ini sampai jam 9 itu disyaratkannya untuk sholat duha. Ya, karena itu waktu duha yang baik. Gitu. Jadi sampai jam 9 kalian sudah selesai sholat duha, dimulai lagi pembelajaran sampai jam 10. Satu mapel 1 jam pelajaran, 1 jam waktunya, durasinya 60 menit. Setelah mapel kedua itu sampai jam 10 sampai jam 10.30 itu ada jeda istirahat lagi. Ya, siswa istirahat dulu 30 menit. Jadi setiap mapel itu ada jeda 30 menit untuk istirahat. Sehingga kalau pakai handphone, kalau kalian di depan laptop itu tidak terus-terusan radiasinya. Tapi per 1 jam itu kemudian istirahat, baru kemudian kembali lagi untuk mengikuti belajar. Itu sampai jam 12 kemudian sholat duhur. Nah, kalau jam 12 ini istirahatnya 1 jam, ya, karena kalian sholat duhur, kemudian makan, minum, baru kembali lagi ke pembelajaran itu pada jam 1 sampai jam 2. Jangan tidur dulu, ya, nanti ketinggalan belajarnya. Ya, jadi kalau mau tidur siang nanti bisa selesai setelah PJJ itu jam 2. Ya, jadi jam 1 sampai jam 2 ada 1 mata pelajaran lagi. Nah, kemudian jam 2 ke atas maka selesai PJJ. Artinya di situ bisa dioptimalkan untuk mengerjakan tugas-tugasnya yang dari guru, kemudian untuk belajar materi-materi yang bisa dikategorikan sebagai materi belajar mandiri, gitu. Karena dalam keadaan kondisi darurat seperti ini, jadwal pelajarannya juga jadi berkurang, tatap muka dengan gurunya itu alokasi jamnya jadi berkurang. Nah, sehingga ada materi-materi yang tidak dijelaskan oleh guru, melainkan kalian belajar sendiri. Nanti hanya diberikan petunjuknya oleh guru itu apa yang harus kalian lakukan untuk belajar materi itu. Gitu ya. Kemudian itu dari Senin sampai Jumat. Nah, sekarang untuk yang Sabtu tidak ada mata pelajaran. Jadi yang Sabtu ini lebih santai, gitu. Lebih kepada apa yang menjadi minat siswa. Tapi tetap kegiatan awal, tadarus, kultum, olahraga, membantu orang tua, baca doa dan Asmaul Husna itu tetap dilakukan. Ya, karena untuk membiasakan diri itu harus terus-menerus dilakukan. Awalnya mungkin terpaksa, kalian tidak biasa tadarus misalnya setelah sholat subuh. Awalnya mungkin terpaksa karena disuruh oleh sekolah. Nah, tapi lama-kelamaan kalian malah akan merasa kehilangan jika kalian tidak melakukan itu. Nah, yang diharapkan sampai seperti itu. Karena sudah rutinitas terus-terusan tiap hari dilakukan, apalagi hal-hal yang baik, maka nantinya akan merasa kurang ketika kita tidak melakukan perbuatan baik itu. Ya, jadi tetap setiap hari walaupun hari Sabtu, bahkan hari Minggu pun tetap diharapkannya siswa itu melakukan kegiatan rutin yang jam 5 sampai jam 7 itu. Membantu orang tua. Ya. Nah, jam 7.30 sampai jam 8.30 kalau hari Senin sampai Jumat adalah kegiatan mata pelajaran. Nah, kalau hari Sabtu maka itu khusus komunikasi dengan wali kelas. Gitu. Karena biasanya diadakan di kelas upacara atau pembinaan wali kelas. Nah, sekarang berarti pembinaannya ya virtual. Mungkin melalui Google Meet nantinya atau sesekali melalui Zoom meeting, bisa saja. Tergantung kesepakatan siswa dengan wali kelas masing-masing. Nah, sekarang belum tahu ya wali kelasnya siapa. Nanti
nanti kalian akan ada sosialisasi dan berkenalan langsung dengan wali kelas masing-masing. Setelah pembinaan wali kelas, ada jeda 30 menit juga, seperti biasa setiap kali setelah materi, itu ada istirahat 30 menit. Nah, setelah itu, jam 9 sampai jam 10.30 itu ada materi ekskul. Jadi, walaupun secara virtual, kalian tetap mengikuti kegiatan ekskul. Makanya nanti setelah kegiatan demo ekskul dilakukan, kalian akan bisa memilih ekskul mana yang kalian minati. Nah, kalian nanti akan dibimbing oleh pembimbing ekskul masing-masing pada hari Sabtu jam 9 sampai 10.30. Itu untuk mendapatkan materi ekskul. Nah, setelah selesai materi ekskul, itu dijeda 30 menit. Setengah 11 sampai jam 11, itu waktunya istirahat. Silahkan kalian istirahat sebentar. Sampai kemudian nanti pada jam 11 sampai jam 12, kalian kembali mendapatkan materi. Nah, itu nanti ditentukan apakah materinya bimbingan konseling, materinya materi keagamaan, materi kesehatan, materi pendidikan karakter, yang itu berganti-ganti tiap minggunya. Nah, kalau hari Sabtu pembelajaran selesai sampai jam 12. Diharapkan jam 12 ke atas itu adalah waktunya untuk penanaman life skill atau pembelajaran life skill. Nanti akan didata di sekitar rumah kalian itu apakah ada lahan kosong, ada di pekarangan rumah, ada tanah, ada misalnya kolam ikan atau pula, ada misalnya warung. Nah, berarti kalian di situ belajarnya. Yang punya tanaman banyak tanamannya berarti waktunya untuk merawat tanaman pada Sabtu siang sampai sore itu atau di Sabtu sore. Ya, jadi betul-betul di hari Sabtu itu untuk peningkatan pembelajarannya adalah meningkatkan life skill siswa. Ya. Gambaran jadwal home learning atau PJJ sebagaimana yang sudah disampaikan demikian. Adapun nanti hal-hal yang kalian tidak atau belum paham, yang mau kalian tanyakan, silahkan dibuat pertanyaan. Nanti kalian bisa sampaikan pada wali kelas misalnya, atau mau langsung ke OSIS misalnya, melalui OSIS untuk kemudian disampaikan ke bagian kurikulum. Nanti silahkan terbuka bagi semuanya. Jika ada saran-saran, jika ada pertanyaan-pertanyaan, silahkan disampaikan. Ya. Nah, di sini terakhir adalah bahwa orang yang bisa bertahan pada kondisi darurat, pada segala kondisi, itu bukan orang yang paling pintar. Ya. Kepintaran tidak menjamin dia bisa bertahan di segala kondisi. Gitu. Tapi yang paling bisa menjamin dia bertahan di segala kondisi adalah kemampuan adaptasinya. Jadi pada saat kondisi darurat ada dua pilihan yang diberikan. Kita mau beradaptasi untuk tetap survive, atau kita diam diri saja, tidak mengikuti perkembangan kondisi. Maka pada saat itu kita akan tertinggal. Ya, tentunya kita tidak akan pilih yang nomor 2. Jadi kita harus beradaptasi di segala kondisi untuk bisa tetap survive. Terima kasih, demikian penjelasan mengenai kurikulum di MAN 1 Sukabumi. Ya, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.